Hah? Jadi gini bang. Jadi gini. Jadi gitu. Jadi gini. Oh iya. Jadi Kalau mati manusia itu terputus amalannya. Oh. Orang mati nggak bisa beramal lagi. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dikasih amal baik dan dijablak mudah-mudahan husnul khotimah. Belum waktunya. Ya udah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana puasanya? Masih kuat kan? Udah mau tengah-tengah nih. Semangat ya? Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ngaso yang ada di rumah, di perjalanan, ini kita udah masuk waktunya ngaso. Apa itu ngaso? Ngaji sore bareng guru kita nih Ustadz Afif. Banyak ilmu yang akan kita bicarakan, kita bahas. Bahkan mudah-mudahan dari ilmu itu sendiri bisa kita pakai di kesehari-harian kita. Alhamdulillah, tema kita hari ini Ustadz tentang amal baik dan amal buruk. Jadi mungkin kita hanya tahu bicaranya casingnya doang nih Ustadz. Amal baik, amal buruk, ada malaikat pencatat amal baik, ada malaikat pencatat amal buruk. Ya pengertian secara lebih spesifik kita belum tahu deh. Waalaikumsalam. Blak. Masya bang. Lu tromol masjid mana lu gotong-gotong? Jadi gini bang. Jadi gini. Jadi gitu. Jadi gini. Oh iya. Jadi umur nggak ada yang tahu bang. Ini. Gua demen kalau udah ngomongin umur, suka nyadar lu gitu. Kita umur Habis ini gua kasih tahu makan yang enak-enak. Biasa orang kalau udah mau ngabisin ngomong ngelantur. Iya. Ngebekas. Sabi. Ini mau ngapain lo buat tromol? Ya, jadi gitu. Iya. Ya kan? Jadi gini Umur, gak enak kalau katanya jadi gitu aja ya. Salah lagi dah. Jadi gini gitu. Ya, jadi gini. Umur nggak ada yang tahu. Ane mau nawarinnya bang, investasi amal jariah. Masya Allah. Gitu. Wah, cakep bener deh. Kadang-kadang ada peribahasa, pucuk dicinta ulam tiba. Gua sama Ustadz lagi ngobrolin tentang amal baik dan amal buruk. Ini lo ngomongin tentang amal kan? Pas banget dong. Pas banget. Lo mau denger ilmunya nggak? Mau bang. Udah deh lo, puasa-puasa ilmunya dicari deh lo. Jangan yang kagak-kagak deh, ntar rembes lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita tentang amal baik dan amal buruk. Kalau kita bicara amal, Ustaz, Anda pernah dengar ada beberapa kalimat yang sangat-sangat melekat di kepala Anda, amal jariyah. Nah, sebenarnya amal jariyah itu apa pengertian sederhananya gimana sih, Ustaz? Ya, amal jariyah. Jariyah ini artinya jara yajri, artinya berlari lah atau mengalir. Amal yang terus mengalir. Amal yang terus mengalir. Mungkin orangnya itu udah nggak ngamalin. Orang itu dianya udah nggak ngamalin. Artinya mungkin udah keburu meninggal, udah wafat. Tapi pahalanya masih ngalir. Gitu. Amalannya itu dia masih mendapatkan transferan pahala. Walaupun sudah tidak mengamalkan. Walaupun sudah nggak mengamalkan. Mungkin taruhlah kita bisa kasih pelajaran juga di dunia ini ada passive income ya. Iya. Ada passive income. Dia mungkin cuman ngerintis awal doang nih. Udah dah. Nanti diterusin tapi dia masih dapat transferan tuh. Mungkin setiap bulannya, mungkin dapat apa sampai ya orang tuh bekerja maksimal di usia muda, gimana caranya biar di usia tua bisa santai tapi masih dapat penghasilan. Ya, masih dapat penghasilan. Ini kan nyaman banget ada orang yang kerja, gue mau kerja capek-capek sampai usia 40 tahun aja. Iya. Nanti gue setelah 40 tahun gue mau nikmatin hidup bahasanya. Mau nikmatin hidup, gue nggak mau capek-capek lagi. Gue nggak mau dibudakin dengan pekerjaan. Tapi dia di usia itu dia mikir gimana caranya pekerjaan apa nih. Yang gue kalau udah usia 40 tahun, gue masih bisa menerima hasilnya. Nah gitu. Kira-kira begitupun juga
orang yang seorang mukmin. Orang mukmin ini bukan cuma mikir kehidupan di dunianya aja, tapi kehidupan setelah kehidupan dunia. Gimana caranya dia udah nggak di dunia, tapi masih dapat transferan pahala. Masih dapat transferan pahala. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, takwalah pada Allah dan lihatlah masa depan esok. Besok itu bukan cuma besok hari, cuma tahun depan doang, tapi besok setelah kematian gimana? Nah, ini kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Dia barulah dia berpikir amal jariyah. Apa ya? Gue udah nggak ngamalin, tapi pahalanya bisa ngalir. Apaan yang bisa gue perbuat? Ya gitu. Ustadz, kalau kita bicara amal jariyah, tadi kan Ustadz bilang kita udah nggak mengamalkan, tapi hitungan pahalanya masih mengalir. Sebenarnya di dalam Islam, Ustaz, yang paling afdol untuk kita melakukan amal jariyah itu apa sih, Ustaz? Yang paling afdol ya, banyak permisalannya ada di sebuah hadis yang merangkum 3 hal. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin. Kalau mati manusia itu terputus amalannya. Orang mati nggak bisa beramal lagi. Dia udah rebah, udah istirahat, roh sama jasad udah pisah. Illa min thalathin, terkecuali dari tiga amalan. Yang pertama sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini contohnya misalnya ada orang mewakafkan tanahnya untuk masjid, mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Sampai setelah dia wafat, tanah tersebut masih produktif. Dipakai untuk masjid, sholat 5 waktu. Dipakai pesantren untuk mencari ilmu, majlis zikir. Maka pahalanya ngalir terus. Nah, pahalanya ngalir itu terus. Jariyahnya itu sedekah jariyah. Jariyahnya itu. Ada juga ilmu yuntafa' bih, dan ilmu yang bermanfaat. Kita nggak usah jauh-jauh cari jamaah yang banyak, ya. Nggak usah jauh-jauh cari jamaah banyak. Kita punya anak, kita ajarin baca surah Al-Fatihah. Siapa yang ngajarin baca surah Al-Fatihah? Orang tuanya. Orang tuanya. Tujuannya apa? Orang tuanya udah meninggal, ini anak setiap kali baca surah Al-Fatihah, pahalanya ngalir buat itu orang tuanya. Karena yang pertama mengajarkan, surah Al-Fatihah. Bahkan nanti dia ngirimin Fatihah juga. Maka keutamaan yang besar ini jangan kita kasih ke orang lain. Ya. Kadang ada ya buru-buru ngundang guru ngaji, guru private gitu. Aneh nggak ada waktu ngajarin anak aneh panggil guru private aja. Ya boleh sih, bagus-bagus aja. Tapi kesempatan emas kayak begini jangan dikasih ke yang lain. Kita yang terjun langsung. Mungkin lebih ke strategi kali. Strategi. Masa keutamaan kayak gini nanti kasih ke yang lain, guru private. Guru private enak banget dong. Ya, meskipun dia kita bayar misalnya sekian ratus, tapi itu pahalanya ngalir terus tuh guru private tuh luar biasa. Maka keutamaan tersebut aneh bilang deh jarin surah Al-Fatihah kita yang ngajarin, surah-surah pendek yang kita ngajarin, doa-doa keseharian kita ngajarin. Lebih-lebihnya nanti guru TPA, lebih-lebihnya nanti guru privat gitu. Jadi orang tuanya yang pertama. Dan pastinya mohon maaf, namanya orang tua ketika ngajarin anaknya benar-benar tulus. Benar-benar tulus. Ini anaknya, dia nggak mengharapkan apa-apa, dengan penuh cinta. Tapi berbeda mungkin sama guru privat yang mungkin dia udah ada orientasinya lain-lain. Iya, karena orientasinya kan cari nafkah gitu. Ya, mungkin cari nafkah dan sebagainya. Dan bukan berarti kita merendahkan guru private, tapi pekerjaan sangat mulia. Pekerjaan sangat mulia, membantu orang tua yang di tengah kesibukan yang nggak bisa mengajarkan, dia bisa mengajarkan. Uang yang kita bayarkan itu sebenarnya nggak bisa membayar ilmunya, tapi paling nggak menggantikan waktunya. Mungkin 1 jam 2 jam dia ngajarin anak kita, itu kan sebenarnya tugasnya kita. Kita oper ke dia. 2 jam itu mungkin dia harusnya kerja di luar sana dapat duit dan sebagainya. Nih kita bayar gitu. Nah itu ilmu yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat paling minimal ngajarin anak kita. Lebih-lebihnya lagi nanti kita mungkin jadi guru. Muridnya banyak, muridnya ngamalin ilmunya. Wah, gurunya udah rebah, udah meninggal, muridnya masih ngamalin, ngalir terus pahalanya buat si itu guru. Kemudian ilmu yuntafa' bih wa waladin salihin yad'ulah,
Iya, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi kalau misalnya orang tuanya udah meninggal, tapi meninggalkan anak yang soleh, itu jadi amalan yang nggak terputus meskipun orang tuanya udah meninggal. Amalan yang nggak terputus artinya ya udah pahalanya terus ngalir aja. Pahalanya terus ngalir. Dan di sini uniknya waladin soleh, anak soleh yad'ulah. Anak soleh itu yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau mau tahu ciri kita anak soleh apa enggak, cek aja kita ngedoain orang tua kita atau enggak. Walaupun sebatas kirim Fatihah mungkin. Kirim Fatihah atau Rabbi firli wali walidayya atau sedekah atas sama orang tua atau khatam Quran kita hadirin buat orang tua. Ciri anak soleh mendoakan orang tuanya. Berarti kalau nggak mendoakan orang tuanya dia bukan anak yang soleh. Gitu, bukan anak yang soleh. Maka itu sebuah keberuntungan, nikmat bagi yang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang, kita bisa nebeng, ya, titip-titip amalan apa sebagainya, udah meninggal pahalanya masih bisa ngalir. Gitu meminta. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ngaso, itu tadi 3 yang paling penting afdol untuk amal jariah. Harta yang kita infakkan di jalan Allah dan menjadi satu hal yang manfaat. Kedua adalah ilmu yang kita tinggalkan. Yang terakhir adalah anak-anak yang soleh. Tuh Blak, berarti lo harta lo kalau buat yang di jalan Allah jadi amal jariah nih. Ini ngomong-ngomong buat apa sih Blak? Nih buat bangun masjid. Bangun masjid. Wakaf. Biasanya buat kandang ayam. Bang. Jangan kemana-mana karena kita masih ada segmen selanjutnya. Sahabat Ngaso yang di rumah yang dimanapun makin seru nih. Kalau kita bicara tentang amal baik tentu ada lawannya yaitu amal buruk. Nah setelah yang satu ini kita akan ngobrolin ilmu lagi dengan guru kita. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ngaso yang masih setia nonton Ngaso nih. Bener deh antum kalau dia duduk nonton channel YouTube Majelis Rasulullah, judulnya program Ngaso, saya sama Cablak. Nih kita di sini lagi ngobrolin ilmu. Ini episode spesial Ramadan, kita dapat ilmu baru nih dari guru kita nih Ustadz Habib nih. Berkat kelakuan dia nih, Cablak. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang amal baik, amal jariah itu menjadi salah satu pahala yang mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Ngomongin tentang amal, tentu tolak ukur balikannya adalah tentang dosa jariah. Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz tentang dosa jariah itu seperti apa? Ustaz? Ya, dosa jariah. Jadi dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha." Siapa yang mengajak atau mengawali perbuatan baik, maka baginya kebaikan pahalanya tersebut. Dan juga kebaikan orang yang niru, ngikutin kebaikan tersebut. Ditambah lagi pahalanya. Iya, jadi bisa berentet tuh. Bisa berentet, iya. jadi bisa banyak. Jadi banyak. karena dia ngawalin, dia ngajak, iya tertarik, udah dia dapat pahala sendiri melakukannya. Pahala temennya
dapat juga dia, tapi nggak ngurangin itu pahala temennya. Oh. Tetap ada pahala temennya, tapi dia dapat pahala double. Temennya ngajak lagi, bisa nambah lagi, nambah lagi, kayak bisnis nambah MLM, lagi. Ustaz, ya? Nah, kayak MLM. Begitupun juga waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mengawali perbuatan buruk, falahu wizruha. Maka baginya dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang ngamalinnya. Dia udah berbuat buruk nih, dapat dosa. Gue niru nih, sama kayak dia nih, baginya dia dosain nambah lagi dia, dosa temen nih, numpluk di situ. Makanya di dalam hadis Rasulullah bersabda, laisa min ibni adam tuktalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha. Tidak terjadi pembunuhan zalim di umat manusia ini terkecuali ada serpihan dosa yang numpuk kepada anak Adam yang pertama. Karena anak Adam yang pertama, dia yang pertama kali melakukan pembunuhan. Siapa yang membunuh? Yang membunuh siapa? Habil. Yang dibunuh siapa? Yang membunuh Qabil. Yang dibunuh Habil. Qabil ini melakukan kejahatan kriminalitas pertama di dunia, yaitu pembunuhan. Iya. Pembunuhan itu dari zaman putranya Nabi Adam, dia yang pertama melakukan pembunuhan. Sehingga tidak terjadi pembunuhan di muka bumi ini, terkecuali si Qabil dapat bagian dari dosanya tersebut tuh. Ngalir. Padahal kalau dipikir-pikir rentan waktunya sama sekarang udah jauh, ribu-ribu abad tuh, Ustaz, ya? Jauh banget. Tetap masih dapat tuh, Ustaz? Dapat kebagian tuh serpihannya. Makanya dahsyatnya, bahayanya kayak begitu. Sama maka dosa jariah begitu juga. Dosa jariah dia menjadi pencetus pertamanya. Habis itu dilanjutin aja, dan dia nggak ada taubatnya, nggak ada penyesalannya, artinya udah lo berhenti, gue udah berlepas tangan, gue udah nggak tanggung jawab lagi kalau ini udah taubat, ini nggak bagus, nggak benar. Kalau udah kayak gitu dia udah berlepas tangan. Tapi kalau terus lanjutin, ya contoh kasarnya, misalnya narkoba. Iya tuh, Ustaz. Anak-anak sekarang nih, buat sahabat-sahabat ngaso di rumah nih, mudah-mudahan nih topik ini jadi atensi nih buat kita nih. Biar kalau kita khususnya yang masih generasi kayak saya nih milenial, kalau ini mah, ini mah udah sepuh kali ini. Ya, ini nih menarik tentang narkoba. Gimana, Ustaz? Kayak misalnya orang narkoba itu kan karena dicoba ya. Iya. Gimana sih? Aneh yang belum pernah tahu dunianya itu gimana. Jadi sebenarnya ya mencoba. Habis itu nyari temen gitu. Mencoba cari temen. Nah, itu masih ada mentornya lah kan. Yang pertama nih ada kayak yang gini. Yang ngajak nih, barangnya dari sono nih, barangnya di sini. Nih gua kasih dulu nih, lo coba. Enak ya barang lu, enak. Bagus. Nah, bagus. Mungkin awal-awal dikasih free. Promo kan? Iya, promo. Kayaknya tuan kali promo. Itu biasa bisnis Bang, begitu. Elah, lo mah bukan narkoba, lo mah. Apaan? Narkoce, lo mah. Iya, dikasih. Nanti lama-kelamaan dia bakalan ketagihan. Ketika ketagihan, dia harus mengorbankan duitnya, belilah sama ini kan? Iya. Nah, lama-lama udah jadi bisa sendiri nih make. Ketagihan sendiri. Setiap kali dia make, dia dapat dosa. Dapat dosa. Dan ngalir dosanya kepada yang ngajak pertama. Kalau yang ngajak pertama dia meninggal? Kalau dia nggak ada tobat-tobatnya, ngalir tuh. Kalau dia nggak ada tobat-tobatnya, meninggalnya overdosis misalnya. Meninggalnya overdosis, kesian banget itu, kayak begitu. Bisa bertumpuk-tumpuk. Nah. Tapi kalau misalnya dia aneh udah taubat, ini aneh udah tulus pada Allah Subhanahu wa taala, aneh berlepas diri, aneh enggak tahu aja. Terus kalau ketemu nih udah lu tinggalin ini barang, minta maaf dulu gua ngajak lo kayak begini, itu udah berlepas diri. Bebas lah dia. Tapi kalau dia masih terus menggunakan sampai di akhir hayatnya, ini masih dosa yang terus mengalir. Maka bahaya. Ini bukan hanya narkoba, setiap betul kalau kita mengajarkan hal buruk, terus kita udah nggak ada umur, hal buruk itu masih dilakukan, itu tetap menjadi dosa jariah. Nah, tetap bisa mengalir menjadi dosa jariah. Ya. Ustaz, kalau kita bicara dosa kan tentu ukurannya kan adalah, ya maaf Ustaz, ya mungkin ukurannya adalah nggak baik dan
neraka ukurannya. Kita nih umatnya Nabi Muhammad, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ustaz untuk ya minimal kalau kita minta ampun mungkin kita nggak tahu diampunin apa nggak. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk ya berserah diri terhadap dosa jariahnya itu Ustaz? Gimana Ustaz? Nah, perbanyak istighfar, perbanyak taubat di setiap saat, terus ingat-ingat lagi dulu nih apa pernah kejahatan apa, kayak ada orang yang misalnya masih meninggalkan di sosmednya pakaian apa membuka auratnya, foto pakai kelihatan aurat gitu. Iya, bayangin kalau misalnya setelah wafatnya gimana? Ya, setelah wafatnya, atau pas lagi nggak wafatnya aja ya, itu foto kan tersebar luas tuh. Oh, jutaan mata bisa lihat. Nah, siapa aja? Sosial media. Sedunia bisa melihatnya, bisa memandangnya. Maka dosanya tuh luar biasa kayak gitu, efeknya luar biasa. Maka buru-buru segera bertaubat. Nah, nanti kalau misalnya dia udah taubat, udah hijrah, ya udah hapus deh dari akun yang dia simpen foto-foto, terus habis itu taruhlah buat pengumuman, anak ini sekarang udah berhijrah, anak ini udah bertaubat, anak mohon yang masih menyimpan foto anak yang mengumbar auratnya dan sebagainya, anak udah nggak ridho, tolong dihapus. Yang penting buat statement kayak begitu ya, buat statement itu kayak menunjukkan bahwa keseriusan kita udah bertaubat. Nah, bentuk keseriusan, kesungguh-sungguhan, dia udah nggak ridho lah fotonya disebar luaskan yang mengumbar aurat, maka saat itu dia udah berlepas tanggung jawabnya udah selesai, dia udah menyatakan. Nah, kalau masih nyimpen ya itu dosa masing-masing itu. Nah, gitu. Masya Allah. Ya Allah, Blak. Ya, Bang. Mudah-mudahan kita jauh dari dosa jariah, Blak ya. Amin. Masya Allah. Blak, doain jangan aja. lupa di habis ini siapin bukaan kita. Oke, siap. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Itu dia tadi di segmen 1 kita bicara tentang amal baik yang menjadi jariah. Begitu juga dengan yang barusan kita bicarakan tentang amal buruk yang menjadi jariah. Dan tadi Ustaz juga kasih kata kuncinya, kita umat manusia, khususnya umat-umatnya Nabi Muhammad SAW, jangan berpasrah diri, banyak-banyak minta tobat, banyak-banyak minta ampun. Sebelum kita kesimpulan, kita masih ada jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat ngaso. Tiba juga kita di penghujung acara nih. Sebelum kita di penghujung acara, mari kita simak kesimpulan tentang amal baik dan amal buruk dari guru kita. Silakan guru. Ya, kita hidup di dunia sadar semuanya sementara, singkat. Ambil pelajaran dari mereka yang udah berpulang. Ya, kafa bil mauti wa'izon. Cukuplah kematian nasihat yang paling berharga. Kalau semasa hidupnya dia nggak pernah hadir pengajian, bahkan sholat Jumat dia ketiduran nggak dengerin khutbah, cukup ambil petikan nasihat dari mereka yang kemarin masih seger, tahu-tahunya sekarang udah wafat. Ada nggak gitu? Ada banyak bro, banyak. Jadi ini misterius, kematian ini misterius. Sama halnya kita juga perlu mempersiapkan untuk hal tersebut. Strateginya kita mikirin gimana caranya nih gue udah habis umurnya, tapi pahalanya masih ngalir. Apa amalan-amalan apa yang bisa aneh kerjain, sekali ngerjain tapi pahalanya terus ngalir. Ini itu kan ekonomis dalam beramal. Ekonomis dalam beramal. Banyak contoh-contoh ulama-ulama kita yang dia ngarang kitab ya. Ngarang kitab udah wafat 7 abad yang lalu, 8 abad yang lalu, sampai gini hari kitabnya masih di ngajiin. Seolah-olah dia masih hidup. Imam Nawawi, Imam Ghazali gitu, ulama-ulama abad 7, abad 5
Tapi kalau kita nyebut namanya di masjid itu kayak masih hidup gitu. Itu kan luar biasa kayak gitu. Dia sekali ngarang kitab, tapi kitabnya terus bermanfaat. Nah, maka sama halnya juga dengan kemaksiatan kita mikir-mikir. Wah ini dosa berat banget nih, ya. Kalau kayak begini ya bisa panjang urusannya. Gue nggak berani. Bisa panjang urusannya. Berabe deh kalau banyak. Iya, gue nggak berani dah. Dan ya perbanyak istighfar, banyak taubat, udah kayak gitu aja. Ya, Ustadz, alhamdulillah itu dia tadi kesimpulan kita tentang amal baik dan amal buruk. Mudah-mudahan saya khususnya dan teman-teman sahabat Ngaso dapat ilmu nih dari obrolan topik kita ini. Dan saya bersama teman saya juga dapat ilmu nih tentang amal baik dan amal buruk. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dikasih amal baik. Dan si Cablak mudah-mudahan husnul khotimah. Belum waktunya. Ya udah dah, sekarang ini dah. Kalau emang belum waktunya lo belum waktunya nih. Iya. Ada waktunya. Apa waktunya? Lo nyari bukaan. Oh, iya. Buat tutup acara. Waktunya nyari bukaan. Iya, gila. Adalah kayak gitu, gue jangan nonton dah sekarang dah. Gue kemarin habis mimpi lihat iklan TV enak banget. Apa? Burger. Buset. Burger. Ya kan pakai duit, Bang. Hah? Pakai duit. Burger. Duitnya juga. Ini tabungan lo kan? Iya. Iya, udah ini cakep nih. Jadi congkel aja nih. Pakai aja dulu. Gua tutup acara dulu dah. Saat aneh pamit dulu, Iya. Saat. Jangan lupa burger. Burger ya? Iya, yang Berapa meter? tingginya semeter. Semeter juga. Ya udahlah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Ngaso dimanapun berada, itu dia tadi ilmu yang sudah saya gali dari guru kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat khususnya untuk saya dan untuk teman-teman sahabat Ngaso dimanapun berada. Nantikan episode-episode ilmu lainnya bersama saya dan Ustadz masih di dalam program Ngaso. Akhir kata saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.